Le lah, Pak Le atau Pak D. Pak Le. Ya. Itu namanya am. Nah, jadi bapaknya Nabi itu namanya Abdullah. Nah, Abdullah itu punya banyak saudara, di antaranya Abbas, ya, kemudian Hamzah dan yang lainnya. Ada juga yang muslim, ada juga yang kafir. Nah, itulah di antara yang syahid, ya, itu termasuk yang dicintai oleh Rasul SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Ketika itu perang Uhud, Rasul SAW dan para sahabatnya mengalami kemenangan atau kekalahan. Kemenangan atau kekalahan? Hah? Kekalahan. Nggak ada real sekarang. Habis. Habis belanja kurma kok. Ya, bakso habis realnya. Ya, lihat, ada ketika itu pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan, ya. Jadi perang Uhud ini adalah di antara mereka ingin balas dendam karena kekalahan mereka di perang apa yang pertama? Sebelum perang Uhud, perang apa yang pertama? Badar, ya, perang Badar, ya, itu adalah perang yang sangat bersejarah yang antara hidup dan mati perjuangan umat muslim, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW membela agama Islam. Ya, ketika itu Nabi sampai menangis kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jika seandainya engkau tidak menangkan, ya, peperangan Badar ini atas orang-orang kafir, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya, di perang Badar. Perlu diketahui lokasi perang Badar jaraknya dari kota Madinah sekitar 100 kilo. Ya, sekitar perjalanan 1 jam lebih sedikit, ya, itu ke arah Yambu, daerah-daerah sana lah, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peperangan berikutnya adalah yaitu perang Uhud, ya. Perang apa? Uhud. Terjadi di Gunung Uhud, ya. Makanya dinamakan perang Uhud karena terjadi di sekitaran Gunung Uhud. Nanti akan kita lihat Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 kilo, ya. Panjangnya berapa? 7 kilo. Lebarnya 5 kilo, ya. Kemudian tingginya hampir 200 meter, ya, sekitar 120 atau lebih lah, ya. Oleh karena ibu-ibu bawa apa nggak boleh naik, ya, karena lama, takut jatuh. Lihat ya, kita belum nampak nih, bentar lagi Gunung Uhud. Nah, disitulah tempat peperangan yang kemudian menyebabkan kaum muslimin, ya, tertimpa kekalahan. Kenapa? Karena ketika itu kaum muslimin, ya, secara wajar, ya, pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumat, ya, itu namanya Jabal Ainain aslinya, ya. Tapi kemudian karena disitulah pasukan pemanah sekitar 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, ya, ketika melihat, ya, awalnya itu kaum muslimin menang awalnya, ya, secara perhitungan kaum muslimin menang, ya, sehingga masya Allah ghanimah. Jadi kalau kita perang itu harta rampasan perang namanya ghanimah. Jadi kan orang sudah mati itu, ya, jadi hartanya itu nanti milik yang menang, namanya ghanimah. Dan itu nanti dibagi-bagi itu, ya. Setiap orang fitrahnya suka harta. Salah atau salah atau benar? Siapa di sini yang nggak suka harta? Angkat tangan. Wih, ada yang angkat tangan, ya. Siapapun itu pasti ada kecondongan, ya, kecintaan, kesukaan, ya, untuk kita mencintai harta, ya. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, lalu kemudian pasukan pemanah itu karena melihat harta yang banyak sampai kemudian turun ke lapangan lah istilahnya, ke tempat peperangan itu. Padahal Nabi memerintahkan jangan turun. Nabi memerintahkan jangan turun, tetap standby di gunung,
ya di Jabal Rumat itu. Nah, ketika itu pasukan Quraisy, pasukan kafir, orang-orang musyrik yang dipimpin siapa ketika itu? Dipimpin siapa? Pasukan kafir musyrik dipimpin siapa? Yaitu Khalid bin Walid. Ya, kemudian setelah itu beberapa waktu masuk agama Islam. Waktu itu ketika perang Uhud, Khalid bin Walid masih kafir. Ya, sehingga Khalid bin Walid memuteri Gunung Rumat, kemudian menikam ya kaum muslimin yang ada di sana, kalang kabut. Ya, sehingga kaum muslimin kalang kabut, bingung, sampai kemudian ya lalu mereka terdengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Kira-kira ketika mendengar orang yang terkasih meninggal dunia, kita bergembira, bersorak ria, atau lemes? Ya, sedih, nangis. Ya, pasti. Itu yang dialami sahabat. Ketika itu terdengar, tersiar, Nabi sudah wafat, Nabi sudah wafat. Yang awalnya para sahabat semangat, jihadnya tinggi, kemudian ketika mendengar Nabi wafat, itu kan staminanya. Ya, kemudian mendengar itu semua kayaknya lemas, nggak semangat. Ya, loyo begitu ya. Subhanallah, bayangkan tuh. Ya. Nah, itu di belakang kita adalah Gunung Uhud, belakang kita. Ya, di belakang kita. Itu panjangnya berapa tadi? 7 kilo. Ya, berarti kalau kita jalan berarti jauh. Ya, antara Gunung Uhud pojok ke pojoknya. Kemudian tingginya sangat tinggi sekali. Sekitar 120 meter. Nah, itu letaknya sekitar 5 kilo dari Masjid Nabawi. Ya, letaknya sekitar 5 kilo dari Masjid Nabawi. Nah, oleh karena Bapak, Ibu, kemudian para sahabat, ya, kisah-kisah para sahabat sangat luar biasa. Di antara juga yang syahid ketika itu adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab, perlu diketahui Mus'ab bin Umair ini bukan orang sembarangan. Ya, beliau itu ketika di Mekah adalah orang kaya raya. Ya, anaknya orang kaya wis pokoknya. Ya, hartanya banyak. Tapi kemudian dengan kekayaan itu Mus'ab bin Umair tidak bisa menjalankan agamanya. Ya, kemudian masuk Islam. Kalau tetap bersama keluarganya yang kaya raya itu tidak bisa menjalankan agama Islam. Akhirnya Mus'ab bin Umair ya hijrah. Ya, termasuk orang yang pertama kali hijrah dari para sahabat ke kota Madinah sebelum Nabi. Jadi ada orang-orang para sahabat itu yang hijrah duluan sebelum Nabi. Oleh karenanya Mus'ab bin Umair itu mendapatkan julukan awwal safirin fil Islam, yaitu duta pertama di dalam Islam. Ya, duta apa? Duta itu ya, perwakilan lah ya. Jadi Mus'ab bin Umair itulah yang mengenalkan kepada pembesar-pembesar orang ya kafir di Madinah untuk mengenalkan Islam. Bayangkan tuh, beliau tinggalkan semua hartanya, beliau tinggalkan semua kenikmatan yang pernah beliau raih gitu ya dengan kekayaannya. Maka Nabi SAW itu pede sekali ketika ngirim Mus'ab bin Umair untuk ke pembesar-pembesar. Jadi karena dia sudah merasa, saya sudah pernah kaya, mau apa ya, saya sudah pernah punya harta banyak ya, apa. Nah, kita sudah sampai ya. Nanti kita turun, parkir dulu, Mang. Ya, nanti kita turun sebentar. Ya, kita berziarah di makam syuhada Uhud. Ya, sama seperti kita berziarah ke tempat-tempat yang lain, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, lalu kemudian kita mendoakan syuhada Uhud. Ya, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan kita mohon maaf, tidak bisa lama-lama karena laki-laki harus ke Raudhah jam 11. Ya, ini kita sudah mau setengah 11, maka kita sebentar saja turun lalu naik lagi. Ya, lalu naik lagi. Hah? Tetap turun. Ya, tetap turun. Tapi tidak lama-lama. Biasanya saya ceramah di sini 3 jam biasanya ya, tapi nggak biasa sih. Karena kalau cepet-cepetan kayak gini susah ya. Bisa aja kita lama di sini sampai asar bisa, cuma karena ya kita waktunya terbatas.
waktunya terbatas ya, maka kita batasi insyaallah ta'ala. Tapi yang paling penting kita sudah mengambil hikmahnya, hikmah yang sudah ada di pemakaman syuhada Uhud ini. Ada sekitar 70 sahabat ya. Di antara yang terkenal adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu meninggal dalam keadaan sangat miskin, sampai-sampai untuk membeli kain kafan tidak mampu ya, kain kafannya kurang ya. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf menangis, Mus'ab bin Umair, seperti ini keadaannya sedangkan saya bergelimang harta ya. Kita ketahui Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah tidak membawa apa-apa sepeser pun dari hartanya ya, padahal beliau orang kaya ketika di Mekah, tapi ditinggalkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf memulai lagi ya untuk berjuang di kota Madinah. Namanya sudah gennya orang kaya, sudah pintar dia cari duit. Abdurrahman bin Auf itu juga pandai dia negosiasi, dagang-dagang, maka mudah saja baginya untuk mencari relasi, mencari link-link bisnis ya. Tidak lama dari sekitar hijrahnya kembali lagi menjadi orang yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf ya, jago dalam urusan bisnis. Kalau kita pengen belajar bisnis, belajar dari kisahnya Abdurrahman bin Auf ya. Di antaranya salah satunya adalah beliau tidak menerima hutang ya. Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom ya. Kita para pembisnis hancur karena bon ya. Nah, itu biasanya begitu ya. Betul atau salah itu? Ada benernya ya, insyaallah ya. Nah, ini kita bisa turun insyaallah. Yang agak deket Mang, biar kita bisa sama-sama ke sana. Kita mendoakan lalu kita naik lagi ke bis ya. Kita dikejar waktu. Apa-apa sini aja Mang. Itu wadi ya. Wadi kalau bahasa kita sungai. Jadi di Madinah ada sungai yang diberkahi namanya Wadi Akik ya. Alhamdulillah saya tinggal di sebelahnya Wadi Akik. Tapi Wadi Akik sungainya tidak banyak airnya kecuali pas hujan. Ayo kita siap-siap turun ya. Kita jalan cepat. Barakallahu fiik. Aman.